Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prayogi dari kelas 3 DPJKR. Ingin menjelaskan tentang resusitasi. Oke, sebelum itu kita lanjut ke materi. Resusitasi itu yaitu menghidupkan kembali. Biasanya dilakukan terhadap orang yang mati suri. Sebelum melakukan resusitasi ini, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Terus resusitasi ini dilakukan dalam keadaan apa sih? Nah, resusitasi ini dilakukan dalam keadaan orang yang mengalami kecelakaan, tenggelam, terus tersengat listrik, terus orang pingsan, dan lain-lain. Nah, orang pingsan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, jantungnya baik dan paru-parunya baik. Nah, biasanya terjadi pada orang yang letih atau kecapean atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara dibawa ke tempat yang sejuk, lalu ditidurkan, dan setelah itu jika sudah bangun kita kasih air putih atau teh manis. Terus yang kedua yaitu orang pingsan tapi jantungnya berhenti, paru-parunya baik. Nah, dalam keadaan ini jantungnya berarti tidak berdetak. Nah, kita harus membuat daya kejut untuk si jantung. Misal contoh dalam orang yang tenggelam, misalnya terjadi pada anak-anak. Yang pertama kita harus memegang kakinya, lalu kakinya kita angkat ke atas seperti ini, dan posisi kepalanya di bawah. Terus yang kedua ini kita lakukan terhadap orang dewasa. Kita tidurkan orang dewasa itu, kita angkat perutnya. Nah, perutnya kita angkat sampai menyentuh dada si penolong, karena dada si penolong ibaratnya dalam posisi 90 derajat gitulah. Setelah itu kita bawa ke tempat yang keras atau yang alasnya keras, lalu kita miringkan si badan si korban itu. Terus kita tolong dengan menggunakan sendok atau kayu untuk mengeluarkan muntahannya atau airnya. Atau bisa dilakukan dengan cara yang ini adalah cara dengan extra cardio compression, yaitu dengan cara yang pertama si penolong ini harus berada di sebelah kiri si korban. Yang terus kedua, posisi tangan itu harus seperti menekan seperti ini, lalu ditekan pada bagian dada tapi jangan dihulati. Oke, lakukan kurang lebih 1 menit. Jika belum berhasil, periksa prosedurnya kembali. Mungkin prosedurnya ada yang salah, dan jika sudah ini berarti sudah kembali dalam jantung yang baik. Jika masih belum ini, kita bisa lakukan dengan cara memukul dada si korban itu. Nah, itu. Terus yang ketiga yaitu jantungnya baik tapi paru-parunya berhenti. Nah, itu berarti dia harus membutuhkan banyak oksigen. Ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mulut ke mulut. Yang mulut ke mulut ini dengan cara yang pertama itu hidungnya kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena dalam waktu memberikan oksigen mulut ke mulut itu supaya oksigen yang kita berikan tidak keluar lagi dari hidung. Jadi kita harus tutup. Yang kedua mulut ke hidung, sama yang seperti tadi, kita tutup mulutnya dan kita berikan oksigen melalui hidung. Yang ketiga itu mulut ke masker. Ini adalah bagian yang paling sopan, yaitu dalam masker itu ada sebuah pipa, kita tiup sebuah pipa. Nah, terus yang terakhir itu jantung dan paru-parunya berhenti. Nah, yang ini sangat parah ya, karena ada 2, jantung dan paru-paru berhenti. Nah, jika 1 orang yang menolong, kita harus melakukannya double. Yang pertama kita harus memberikan oksigen melalui mulut atau hidung. Terus yang kedua kita harus memberikan daya kejut yang seperti tadi, extra cardio compression. Jika ada 2 penolong, yang satu penolongnya memberikan oksigen melalui mulut ke mulut atau hidung ke mulut, dan yang satu lagi dengan cara extra cardio compression. Nah, batas waktu resusitasi ini yaitu 10 menit. Apabila lebih dari 10 menit ini akan mengalami kerusakan pada otot. Ini sudah ada penelitiannya. Oke. Terus bagaimana sih cara mengetahui jantung itu baik? Oke, jantung baik itu ada 3. Yang pertama infeksi,
palpasi dan autopsi. Yang pertama infeksi itu melihat denyut jantung. Yang ketiga itu palpasi, yaitu dengan meraba denyut nadi atau denyut jantungnya. Dan yang terakhir itu mendengarkan melalui telinga denyut jantung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.